Halo anak didik saya kelas 1. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran bidang studi teknologi informasi dan komunikasi. Masih tetap bersama saya Bapak Jeriko Sanjaya Gultom, Eskom, selaku guru bidang studi TIK kamu di sekolah kita yang sangat kita rindukan di SD Budi Murni 7 Medan. Baik, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan bahagia, walaupun kita masih tetap melaksanakan proses pembelajaran online kita melalui aplikasi Edmodo di dalam jaringan. Baik, langsung saja kita ke peta konsep pembelajaran kita. Yang pertama itu kita di sini akan, setelah kita mengenal apa itu TIK, apa saja contoh-contoh alat dan komunikasi dari TIK, ya. Lalu di sini setelahnya kita sudah mengenal apa itu perangkat komputer, contoh dari perangkat keras, perangkat lunak. Dan sekarang di sini kita akan menggunakan perangkat lunak, yaitu program untuk menggambar dan mewarnai. Ya, minggu yang lalu sudah saya jelaskan kita akan belajar tentang Paint, dan sedikit banyaknya sudah saya berikan materi tentang apa itu icon dan icon-icon apa saja yang ada di dalam program Paint yang fungsinya untuk menggambar. Oke, setelah ini kamu akan, dengan tujuan pembelajaran, kamu akan dapat mengidentifikasi atau mengetahui, ya, perangkat lunak pengolah gambar, dan kamu dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan atau langsung menuangkannya ke dalam praktek, ya. Kamu dapat mendemonstrasikan menggunakan program untuk mewarnai. Oke, masuk kita ke slide selanjutnya, ya. Ini adalah tampilan dari Paint kita, ya, program pengolah gambar. Minggu yang lalu saya sudah menerangkan apa saja icon ini dan beserta fungsinya, ya. Ini kemarin icon pensil, masih ingatkah kamu? Gambar ember yang menuangkan cat adalah fill with color yang fungsinya untuk memberi warna pada gambar. Kemudian di sampingnya ada icon teks yang fungsinya untuk mengetikkan teks. Kemudian di bawahnya ada seperti gambar setip, ya benar, itu adalah untuk menghapus gambar, ya, ataupun ini sering disebut dengan eraser. Kemudian di sampingnya adalah color picker yang fungsinya untuk memilih warna. Kemudian di sampingnya seperti kaca pembesar, itu disebut juga dengan magnifier yang fungsinya untuk memperbesar gambar. Oke, lalu seminggu yang lalu juga saya sudah menerangkan icon-icon yang terdapat di dalam shapes, ya. Shapes itu adalah bentuk, ya, berarti ini adalah macam bentuk yang fungsinya untuk membantu kita, untuk membantu kita dalam menggambar. Oke, ini kemarin adalah icon line, masih ingatkah kamu? Ya. Lalu di samping fungsinya untuk membuat garis lurus. Kemudian yang di sampingnya adalah icon curve yang fungsinya adalah untuk membuat garis melengkung. Kemudian di sampingnya ada icon oval. Iya, tentu saja dia fungsinya untuk membuat lingkaran. Di sampingnya ada rectangle, dan lagi di sampingnya ada rounded rectangle. Kemarin sudah saya jelaskan apa perbedaan dari kedua gambar ini atau kedua bentuk ini, ya. Dia sama-sama membuat persegi, akan tetapi kalau rectangle dia mempunyai sudut yang mempunyai setiap sudut yang siku. Sedangkan rounded rectangle mempunyai setiap sudut yang tumpul atau tidak tajam, ya. Kemudian di sampingnya ada polygon
ya. Fungsinya untuk membuat macam bentuk, lalu di sampingnya juga ada rectangle, triangle, ya, berarti 3, ya. Berarti dia itu mempunyai fungsi untuk membuat segitiga, ya. Jadi triangle mempunyai sisi atau sudut dengan banyak atau jumlah 3. Oke, lalu kita masuk bagian yang di bawahnya agar kamu lebih paham nanti ya, dan mengenal semua nama-nama icon yang terdapat di dalam program pengolah gambar kita. Sebelum kita mendemonstrasikan semua penggunaan icon dan kita dapat menginspirasi ataupun kita dapat menghayalkan, menggabungkan semua icon ini atau satu atau dua ataupun lebih menjadi sebuah gambar yang kreatif, ya. Nanti akan saya bimbing dan akan saya ajari. Kita masuk ke baris yang kedua ini. Yang pertama ini adalah namanya adalah right triangle. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat segitiga siku-siku. Ya, kamu lihat ya, segitiga siku-siku. Oke? Kemudian yang di bawahnya seperti bentuk permata atau diamond atau berlian, ya. Dia itu nama ikonnya diamond. Kalau di bahasa Indonesia kan diamond itu adalah berlian, ya, ataupun intan. Fungsinya untuk membuat bentuk intan atau seperti berlian. Ya, dia membuat seperti ini ya. Berbeda dengan rectangle. Kemudian di sampingnya lagi ada pentagon. Ini seperti jika kamu lihat di topi kamu SD, ada lambang Tuturi Handayani, ya. Dia kan berada di dalam bentuk segi 5 tersebut, ya. Namanya adalah pentagon jika di dalam Paint. Fungsinya untuk membuat segi 5. Kemudian di bawahnya ada heksagon. Apalagi heksagon? Heksa itu adalah sebutan untuk angka Romawi, ya, dan fungsinya untuk membuat segi 6. Jadi pentagon itu membuat segi 5 seperti ini, sedangkan heksagon untuk membuat segi 6. Ada 6 sudutnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Kemudian di bawahnya ada seperti tanda panah, kamu lihat, ada yang mengarah ke kanan, ada yang mengarah ke kiri, ada yang mengarah ke atas, ada yang mengarah ke bawah. Nama masing-masingnya adalah, kalau dia tanda panahnya, bentuk panahnya mengarah ke kanan, kamu lihat ya, sudah paham kan membedakan mana kanan, mana kiri, mana atas, mana bawah. Oke. Bahasa Inggris kanan adalah right, sedangkan kiri adalah left. Jadi kalau dia mengarah, tanda panahnya mengarah ke kanan, fungsinya untuk membuat tanda panah atau bentuk panah ke kanan. Lihat, dia mengarah ke kanan, berarti namanya adalah kanan adalah right row, ya. Berarti bentuk panah ke kanan. Sedangkan dia kebalikannya mengarah ke kiri, ya. Mengarah dia ke kiri, tanda panahnya namanya adalah left row, ya. Right kanan, left row, left kiri. Diingat ya, right kanan, ya, left kiri. Oke, jadi fungsi left row adalah untuk membuat bentuk panah ke kiri. Diingat ya, right kanan, left kiri. Oke, kemudian yang di bawahnya ada up and down, ya. Kalau up, tanda panahnya mengarah ke atas, berarti fungsi nama ikonnya adalah up arrow. Jadi bahasa Inggris atas itu adalah up, ya. Jadi fungsinya adalah untuk membuat bentuk panah ke atas. Sedangkan yang di bawahnya adalah down arrow. Fungsi dari down arrow adalah untuk membuat panah ke bawah. Oke, paham?
Iya, kalau tanda panahnya mengarah ke kanan, oh bahasa Inggrisnya right, berarti nama ikonnya adalah right row. Kalau ke kiri, left row. Kalau ke atas, up row. Kalau ke bawah, down row. Oke, paham? Oke. Masuk kita ke slide selanjutnya dan kita akan siap untuk melaksanakan praktek kita. Bagaimana? Sudah siap? Oke, langsung saja kita masuk ke praktek kita. Kita aktifkan terlebih dahulu Paint kita. Start all programs. Kemudian jika tidak kamu temukan di sini aksesoris, yang namanya aksesoris, di sini ada namanya scroll bar. Fungsinya apa itu scroll bar? Scroll bar itu adalah penggulung layar. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Arahkan kursor kamu, tanda panah kamu yang bergerak ini ke arah scroll bar, ya. Klik kiri pada mouse, jangan dilepas, tekan terus klik kiri, lalu tarik dia ke bawah. Jika sudah kamu menemukan, lepaskan mouse kamu, lalu klik aksesoris, lalu di situ kamu menemukan icon Paint atau software Paint, program pengolah gambar. Oke, langsung saja. Ini untuk membuat segitiga siku-siku, right triangle. Ini dia. Lepas mousemu. Jika masih dia seperti ini, masih bisa kita perbesar, kita perkecil, ya, tergantung keinginan kita. Kemudian di sampingnya adalah diamond. Fungsinya adalah untuk membuat bentuk, iya, untuk membuat bentuk berlian atau seperti permata. Oke. Kemudian di sampingnya adalah pentagon. Fungsinya untuk membuat segi 5. Sudah tahu kan bagaimana untuk menuangkan gambar atau shapes yang ada di sini ke dalam bidang gambar kita? Ini bidang gambar kita yang putih ini. Bidang gambar itu adalah seperti, andaikan ini buku gambar kamu. Disinilah kita untuk menggambar. Ya, jadi caranya adalah klik kiri pada bidang gambar pada mouse, ya. Jangan dilepas, lalu tarik sesuai dengan besar keinginan gambar kamu. Oke, jika sudah cukup besarnya, lepas mouse kamu. Nah, sudah muncul. Jangan klik sembarang tempat, nanti tidak bisa kita perbesar lagi. Oke, jadi jika masih dia seperti ini, garis putus-putus, dia masih bisa kita perbesar, kita perkecil. Dengan cara bagaimana? Arahkan kursor kamu ke setiap titik atau kotak kecil yang ada di setiap sisi. Mau seperti ini, mau kita perlebar lagi dia, boleh saja. Oke. Lalu kita masuk ke hexagon untuk membuat segi 6. Klik kiri di bidang gambar, klik kiri menggunakan mouse, tahan, lalu tarik dia ke bawah. Jika sudah cukup besarnya, lepas mouse kamu. Iya, seperti itu. Begitu juga dengan right arrow. Ini dia membuat tanda panah mengarah ke kanan. Lalu yang ini dia untuk membuat tanda panah yang mengarah ke kiri, dia mengarah ke kanan, dia mengarah ke kiri. Lalu ada up arrow, dia fungsinya untuk membuat tanda panah mengarah ke atas. Lalu ada down arrow, membuat tanda panah tanda panah ke bawah. Oke? Sangat gampang bukan? Jadi saya tidak hanya mau mengajarkan kamu atau mengenalkan kamu ikon-ikon ini saja, akan tetapi saya akan mengajak kamu berpikir, saya akan mengajak kamu menganalisa, ataupun kamu itu bisa mendapatkan suatu inspirasi atau ide, ya, bagaimana cara menggabungkan beberapa bentuk ini menjadi sebuah gambar yang menarik. Oke, untuk minggu ini cukup dulu untuk video pembelajaran kita atau materi kita. Jika tadi kamu lupa yang seperti yang saya ingatkan, men-screenshot apapun yang kita butuhkan, ya. Jika ada tadi materi penting, silakan kamu screenshot, ya. Lalu kamu catat ke dalam buku catatan kamu. Lalu saya berharap kamu semua tetap bersemangat,
walaupun kita masih dalam kondisi seperti ini, yang tetap kita masih diharuskan di dalam jaringan, kamu tetap semangat, jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan. Shalom.